Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dandang Kristantenius. Nah teman-teman, channel saya pada sore hari ini akan membahas tentang yaitu teori Skinner. Nah, teori Skinner ini terdapat pada mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya dan Teknologi yang dipegang oleh Bapak Mikdar. Oke teman-teman, saya kembali berbagi ilmu untuk kita semua, yaitu teori Skinner tadi. Oke. B.F. Skinner melakukan percobaan terhadap tikus yang diletakkan di dalam kandang. Kemudian ia meletakkan sebuah bel di dekat pintu. Apabila ditekan, maka secara otomatis pengungkit makanan akan bergerak dan makanan akan jatuh dari atas kandang. Dalam percobaan ini, yang dilakukan tikus pertama kali adalah melompat-lompat dan mencakar kandang. Tetapi pada suatu ketika tikus berhasil menekan bel hingga akhirnya pengungkit bergerak dan makanan pun jatuh. Aksi yang dilakukan oleh tikus ini dinamakan aksi emitted behavior. Emitted behavior adalah sebuah tingkah laku yang muncul tanpa ada stimulus tertentu sebelumnya. Makanan yang jatuh dinamakan response, yaitu tingkah laku operant yang akan terus meningkat apabila dilakukan reinforcement. Teori operant conditioning adalah teori yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang sengaja atau operant. Tingkah laku adalah perbuatan yang dilakukan secara situasi tertentu. Tingkah laku yang dimaksud terletak di antara dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahului antecedent dan pengaruh mengikuti konsekuensinya. Hal ini dilakukan sebagai berikut. Dengan demikian, tingkah laku dapat diubah dengan cara mengubah antecedent, konsekuensi, atau keduanya. Menurut Skinner, konsekuensi itu sangat menentukan apakah seseorang akan mengulangi suatu tingkah laku pada saat lain waktu yang akan datang. Nah, untuk proses pembentukan tingkah laku adalah hubungan antara perangsang dan respon. Tingkah laku terjadi apabila ada stimulus khusus. Skinner berpendapat pribadi seseorang terbentuk dari akibat respon terhadap lingkungannya. Untuk hal itu, yang paling penting untuk membentuk sebuah kepribadian adalah adanya penghargaan dan hukuman. Penghargaan akan diberikan untuk respon yang diharapkan, sedangkan untuk respon yang salah. Pada pendapat Skinner ini memusatkan hubungan antara tingkah laku dan konsekuen. Contoh, jika tingkah laku individu sangat diikuti oleh tingkah laku menyenangkan, individu akan menggunakan tingkah laku itu lagi sesering mungkin. Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu yang pertama, respondent response atau reflexive response, yaitu respon yang ditimbulkan oleh suatu perangsang tertentu. Misalnya, keluar air liur saat melihat makanan tertentu. Operant response atau instrumental response, yaitu respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh perangsang tertentu. Contohnya, ketika seorang anak belajar atau telah melakukan perbuatan lalu mendapat hadiah, maka ia akan menjadi lebih giat belajar atau intensifnya kuat. Kelebihan, untuk selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari teori B.F. Skinner.
Yang pertama, kita akan membahas kelebihan. Pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Oke, nah untuk kekurangan dari teori Skinner itu sendiri, di sini tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan akan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan mastery learning, tugas guru akan menjadi semakin berat. Nah, teman-teman, dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa operant conditioning merupakan teori belajar yang menjelaskan bahwa sesuatu diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan akan cenderung diulang-ulang. Beberapa teori belajar Skinner dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. 2. Hasil belajar yang harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. 3. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. 4. Materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang kelima, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. 6. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. 7. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. 8. Dalam pendidikan yang mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. 9. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. 10. Hadiah diberikan kadang-kadang itu jika perlu. Tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil, semakin meningkat mencapai tujuan. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan dari teori Skinner. Semoga apa yang saya jelaskan teori Skinner ini dapat bermanfaat dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kata-kata saya salah atau apa yang saya sampaikan salah tadi, saya mohon maaf, dan bisa komen di bawah ini supaya kita saling membangun dan lebih memajukan dunia pendidikan. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.